Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu lagi di pertemuan kedua. Di minggu kemarin, saya mute dulu nih. Oke, minggu kemarin kita sudah bahas tentang kontrak kuliah dan dasar tentang database ya. Jadi kita melanjutkan di pertemuan hari ini, kita akan bahas tentang, saya mau nyoba coret-coretan saya. Saya mau bahas tentang, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat database. Hal dasar. Untuk perancangan database, nanti ada mata kuliahnya ya, mata kuliah perancangan database. Jadi sekarang itu hanya di mata kuliah ini, sebelum UTS ini, masing-masing bisa membuat database. Nanti ada tugas ya hari ini, insya Allah ada tugas pertama. Sebenarnya sudah kalian bisa cek di menu boot ya, di boot itu sudah saya tulis sih. Link untuk materi, kalian bisa download. Link untuk rekaman perkuliahan, sudah saya buat semuanya. Kalau rekaman nanti setelah ini ya, terus link untuk tugas 1, untuk pengumpulan tugas 1. Nggak kelihatan, di sini ya, tugas 1. Nah, yang pertama ini basic, ini yang paling penting ya, karena kalau saya lihat ketika saya menguji kerja praktek atau skripsi, masih belum paham tentang bagaimana membuat tabel atau database yang bagus dan benar. Masih banyak yang salah. Sebenarnya mudah sebenarnya. Kalau kalian sudah bisa udah punya pengalaman buat nyimpen data di Excel, untuk menggambarkan buat database itu kalian bayangannya udah muncul lah. Kalau buat tabel itu harus ada record, ada apa namanya yang di atas ini field, terus datanya saling antara data satu dan data lainnya itu biar terhubung itu bagaimana. Itu harusnya udah tergambar kalau udah pernah belajar Excel, menyimpan data di Excel. Kalau belum ya saya sarankan sih untuk belajar juga buat Excel, data Excel gitu. Yang paling pertama adalah kita masing-masing sudah install aplikasi database menggunakan SAM atau WAM? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ini yang pertama. Kadang masih ketika kuliah, ketika ujian saya tanya database-nya menggunakan apa? Jawabannya menggunakan SAM. Itu benar apa salah? Kalau ditanya database-nya menggunakan apa? Jawabannya exam. Salah ya. Kalau di materi PowerPoint kemarin saya sudah jelas ya. Exam itu kan kepanjangannya, X itu multi platform, cross platform gitu ya. A itu Apache. Ada yang tahu Apache itu apa? Apache itu apa? SAM itu kan kumpulan dari beberapa aplikasi. X itu artinya adalah multi platform, cross platform. Artinya ada di Linux, ada di Windows, ada juga di Mac. Nah, A-nya, A-nya adalah Apache. Apache itu artinya apa? Apache itu aplikasi yang di handle bagian apa? Ya? Web server. Ya, web server. Ini hal dasar karena kadang penting untuk kita masuk ke selanjutnya ya. Kadang masih ada yang belum paham. Jadi web server. Web server itu gunanya untuk apa? Apa sih gunanya web server? Jadi aplikasi web server itu ya untuk supaya komputer kita bisa jadi server ya. Nama aplikasinya bisa menggunakan Apache, ada Nginx, Ning, ada like TPD dan lain sebagainya.
Apache Tomcat ya. Nah, Apache itu web server itu gunanya apa? Gunanya supaya komputer kita bisa jadi server sehingga kita bisa buat komputer kita bisa menjalankan pemrograman yang berbasis server side. Pemrograman yang berbasis server side itu contohnya ya PHP gitu ya. Python. Jadi kita bisa menjalankan bahasa pemrograman Python, PHP di komputer kita. Kalau belum ada web servernya ya kita nggak bisa akses, kita nggak bisa jalankan PHP dan lain sebagainya. Terus tadi Apache, selanjutnya M-nya itu database-nya ya. M-nya itu MySQL sebelumnya. Tapi semenjak MySQL ini dibeli sama Oracle, Oracle juga database juga. Akhirnya dia menjadi berbayar, pembuat Sam akhirnya membuat M-nya menjadi MariaDB. Jadi yang kita pelajari sekarang MariaDB, walaupun nanti saya akan nyebutnya, orang-orang terbiasa nyebutnya MySQL. Sama. Terus P-nya itu Aksam, PHP sama Perl ya. PHP, Perl atau Python. P 2 kali. Yaitu untuk pemulaannya saja. Sekarang saya share screen dulu. Materi bisa kalian download di kampus atau di boot ya, silakan dicoba. Nah, sebenarnya yang kita pelajari itu ya secara umum ini ya, mungkin sebelum UTS itu ini. Nanti setelah UTS kita akan belajar tentang trigger, view, bagaimana backup database, bagaimana buat backup, restore, sisi keamanan dan lain sebagainya. Di semester kemarin, tahun kemarin kan pernah kejadian data center di Jakarta itu yang kebakar ya. Baca beritanya nggak? Data center. Akhirnya kan data itu nggak bisa diakses ya. Bahkan ada yang mati gitu kan. Makanya kita perlu namanya backup karena kita nggak tahu apapun yang akan terjadi, bisa terkena gempa bumi, kebakaran, kebanjiran gitu ya. Masalahnya kita punya server gitu ya. Terus kita pengen backup. Bahkan ada orang yang teorinya emang buat backup, akhirnya dia backup di komputer yang sama. Jadi seperti kalian buat tugas atau buat skripsi, terus kalian backupnya di komputer cuma beda folder, itu kan ya sama aja. Ketika laptopnya atau komputernya hilang kan, backup-nya juga hilang ya. Solusinya bagaimana? Ketika kita buat backup, ya kita kirim file backup-nya itu ke host lain atau komputer lain, ke server lain. Jadi ketika komputer ini terjadi kendala, entah itu listrik mati dan lain sebagainya, data itu nggak ikut hilang. Gitu. Teorinya seperti itu. Jadi itu hal sepele tapi harus dipikirkan. Nah itu perbedaan antara SMK, kejuruan perangkat lunak gitu, RPL, sama yang jurusan S1. Perbedaannya apa? Perbedaannya dari sisi keseriusan atau memikirkan hal detail dalam buat aplikasi. Kalau SMK itu ya paling yang penting bisa buat aplikasi berjalan dengan baik, entah itu masalah teknis tentang desain, keamanan dan lain sebagainya. Itu ya S1 perbedaannya di situ. Walaupun sama-sama buat aplikasi itu lebih aman, ada backup-nya, ada menu, ada modul-modul tambahan yang lebih teknis gitu ya. Dari sisi UI UX-nya juga diperhatikan, pemilihan warna, pemilihan form gitu. Contoh sederhananya bagaimana? Contoh sederhananya seumpama kita buat form biodata, pengisian data gitu ya. Terus di situ ada umur. Ya umur bisa diambil dari tanggal lahir ya. Seumpamanya suhu badan gitu ya. Input suhu badan. Ya kalau kita cuma buat aplikasi yang penting jalan, form suhu badan itu kita inputkan A bisa berhasil, kita inputkan B berhasil, kita inputkan 200 berhasil, kita inputkan 1000 berhasil. Padahal suhu badan kan nggak mungkin isinya A, B gitu ya, atau 2100 gitu ya. Kalau orang hanya buat aplikasi ya seperti ini, nggak memikirkan apakah inputannya itu benar atau enggak gitu, nggak dicek. Kalau sudah S1 ya
hal seperti ini dipikirkan kalau suhu badan dibatasi. Normalnya sampai 37. Kalau ada yang inputan 38 diganti merah bahwa Anda sedang sakit atau gimana. Kalau ada yang input 100 inputan salah gitu. Kan nggak mungkin suhu badannya 100. Hal-hal seperti itu dipikirkan dan akhirnya kan nambah kode kan. Di situ kan kodenya akan lebih panjang. Jadi walaupun hasil aplikasinya sama, sistem yang dibuat beda, kualitasnya beda. Sama seperti kalau kenapa ada iPhone sama handphone lain yang kalau dari sisi bentuk dan kegunaan kan sama ya, bisa buat SMS, bisa buat telepon, internetan. Perbedaannya di sana ada hal-hal teknis yang dipikirkan, yang nggak dipikirkan di HP-HP yang lain. Gitu. Di iPhone mungkin kualitasnya lebih bagus, hal-hal detailnya di masalah keamanan dan lainnya, sehingga ya itu hal-hal yang nggak ditemukan di HP-HP yang mungkin bentuknya sama, tapi harganya jauh beda. Jadi perbedaan harga itu ada dari sisi kualitasnya itu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah sistem basis data, dan itu hal basic yang harus dipahami. Paling nggak di luar kepala lah. Jadi kalau ketemu saya, coba bagaimana delete tabel, bagaimana buat tabel, namanya bagaimana join tabel, bagaimana update tabel. Itu nggak perlu buka buku, harus langsung bisa gitu ya, coba. Udah di luar kepala gitu. Hal-hal teknis seperti itu harusnya bisa. Tujuan mata kuliah ini sih saya harapnya seperti itu ya. Karena itu hal basic yang kalau kita nggak bisa ya, akan ngabisin waktu untuk ngerjakan sistem yang lebih kompleks gitu. Kalau hal-hal seperti itu masih harus nyari. Selanjutnya web server. Nah, kenapa saya kasih penjelasan seperti ini? Biar paham nanti ya, bagaimana database server itu bekerja gitu. Jadi database server itu bekerjanya itu di atas web server. Kalau database itu diakses nggak cuma di satu komputer ya, tapi di komputer lain. Tapi kalau hanya di komputer kita, sebenarnya kita nggak butuh web server. Jadi sebenarnya kita nggak perlu install SAM ya kalau di mata kuliah ini ya, karena saya nggak membahas tentang bagaimana mengakses database dari komputer lain, jadi nggak perlu web server sebenarnya. Tapi saya kasih penjelasan biar paham. Jadi sebenarnya yang perlu diinstal hanyalah MariaDB saja atau MySQL di mata kuliah ini. Kalau mau itu saja bisa. Tapi kenapa kita butuh web server? Karena supaya komputer kita, data yang kita install di MariaDB atau MySQL ini bisa diakses oleh komputer lain, nggak cuma komputer kita, dengan protokol HTTP atau protokol yang lain. Ya, bentuknya kan seperti ini ya. Nah, kalau kita kliennya ada banyak komputer, kita butuh server, otomatis butuh web server. Tapi kalau hanya kita yang akses dan komputer kita sendiri, ya cukup database saja. Ini lanjutan yang kemarin ya, database server itu ada apa saja. Ini sebenarnya itu apa namanya, aplikasi yang semuanya sudah jadi satu ya. Ada LAMP, ada untuk Linux, MySQL, Apache, sama PHP. OP-nya satu. MAM itu untuk macOS. Kalau yang komputernya macOS, install aja MySQL cukup, atau install MAM juga nggak apa-apa. Di situ otomatis ada Apache untuk web servernya, PHP untuk kita menjalankan aplikasi program PHP. Terus untuk Windows-nya ada Windows bisa menggunakan WAM, bisa menggunakan SAM ya. Di beberapa semester yang lalu ada yang install WAM sama SAM jadi di satu komputer. Nah, itu akan jadi konflik. Konfliknya di port. Karena port Apache, port MySQL nanti ada dua. Portnya kan MySQL portnya 3306. Kalau kita install dua aplikasi, nanti akan bentrok. WAM menginstal MySQL juga di port 3306, SAM juga menginstal MySQL juga di port 3306. Biasanya akan terjadi error kalau kita install WAM sama SAM di satu komputer ya. Jadi pilih salah satu saja. Karena kejadian belajar dari semester yang lalu ada yang seperti itu. Kalau sudah install WAM ya pakai WAM, kalau yang sudah install SAM ya pakai SAM. Jangan udah install WAM terus pengen pakai SAM, akhirnya install SAM. Ya jangan ya, WAM-nya di-uninstall dulu. Di-install-nya juga harus bersih. Maksudnya di-restart. Kalau enggak nanti kebanyakan error. Ini logo-logonya ya, SAM. Yang paling populer sih SAM ya. Tapi SAM itu
aplikasi di sisi developer ya. Jadi untuk proses developing pembuatan ya, nggak disarankan untuk install SAM di server atau di sisi ketika produksi ya, ketika production itu nggak boleh. Karena ini masalah keamanan, sebenarnya keamanannya banyak celahnya. Nah, untuk server bagaimana? Ya jangan install SAM, install sendiri-sendiri. Apache install sendiri. Jarang yang pakai Apache, pakainya Nginx, Nging gitu ya, yang sering lihat, atau HTTPD, like HTTPD. Terus nanti install PHP sendiri, install PHP sama Apache. Jadi sama Python ya, Perl ya kalau di SAM ada 2. Ntar saya lupa. Apache, PHP, P-nya 1, Perl kalau nggak salah. Terus ada WAM, LAM sama WAM. Ini logo-logonya saja biar tahu. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan database, saya sarankan sih belajar Excel dulu ya. Maksudnya mudah sih kan belajar Excel itu. Tutorial di YouTube juga banyak. Paling nggak kalau yang SMA-nya ada mata kuliah, ada pelajaran komputer, paling nggak kan pasti udah belajar. Excel itu kan produk sudah. Maksudnya spreadsheet lah. Bagaimana kita membuat tabel yang disebut data kan seperti ini ya, data. Apakah Excel database? Bukan ya. Kalau database di Microsoft itu kan MS Access. Kalau Excel itu spreadsheet, yaitu menyimpan data dalam. Tapi nanti gambarannya akan seperti ini, karena kita buat database, nanti ketika kita buat sistem, buat aplikasinya, nanti akan gambarannya mirip seperti ini, ngambil datanya dari database. Jadi di sini biasanya ada data karyawan ini namanya nama tabel. Ada nomor, NIK, name, jenis kelamin, alamat itu namanya field ya, field. Record itu isinya. Ini hal-hal sepele yang harus diingat, istilah-istilah ini. Karena mungkin akan saya sering mengatakan seperti itu ya, field, record gitu. Jadi kalau nggak paham ya nanti akan susah bayanginnya. Nah ini disebut data, ini baru data karyawan. Karena sebenarnya ada banyak data. Sekarang masuk ke definisi basis data, suatu database management system, istilahnya DBMS. Kalau ditanya DBMS itu apa? Ya DBMS itu ya kepanjangan dari Database Management System. Salah satu produknya adalah MySQL, MariaDB. Sama seperti tadi, web server itu apa? Web server ya untuk menjalankan aplikasi web. Sebuah server ya, menjalankan sebuah server di komputer. Aplikasinya apa? Contoh produknya Apache, Nging. Jangan ditanya, Apache itu apa? Web server gitu. Biasanya akan disalahkan sama dosennya. MySQL itu apa? MySQL basis data, bukan. MySQL itu DBMS, Database Management System. Yang terdiri dari sekumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program melakukan akses terhadap data tersebut. Tujuan yang paling penting dari DBMS, tujuan efisien dan convenient. Manajemen data melibatkan baik struktur informasi, mekanisme dalam melakukan manipulasi terhadap informasi. Yang penting paling mudah ini efisien. Walaupun nanti kalau datanya sudah banyak, DBMS dianggap kurang efisien. Ya. Maksudnya artinya nanti ada muncul namanya NoSQL. Kalau sekarang masih menggunakan SQL dulu. Komponen dalam basis data apa saja? Yang pertama otomatis data. Data itu apa saja? Data itu ada data numerik, ada data ordinal, ada data rasio gitu. Ini kita pelajari di statistik. Harusnya sudah ngerti ya. Terus ada hardware, perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database, ada software, perangkat lunaknya, sama user atau pemakainya. Itu komponen basis datanya. Tapi ini teori, nggak mungkin saya tanyakan ketika UAS apa yang disebutkan komponen basis data. Saya lebih ke teknis praktek. Data disimpan secara terintegrasi, dipakai secara bersama-sama. Nah ini perbedaannya. Mungkin ya apakah kita bisa buat aplikasi database hanya kita yang pakai? Ya bisa saja. Tapi keuntungannya lebih banyak kalau data itu bisa diakses ke semua orang. Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi yang berbeda yang disusun secara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap. Nah, redundansi ini nanti mungkin akan kita bahas juga, sering kita bahas. Redundansi itu sesuatu yang sangat dihindari di pembuatan database ya. Redundansi. Maksudnya apa? Redundansi itu rangkap atau data ganda gitu. Data ganda itu
Analoginya semuanya kita punya buku hutang gitu ya. Buku yang menyimpan data orang yang hutang kita. Tapi kita punya rangkap data, punya 2 buku ya, yang isinya sama. Nah, nanti kan akan membingungkan. Ada namanya di sini Budi sudah bayar lunas, tapi di buku kedua dia belum bayar. Nah, hal-hal seperti itu harus dihindari. Hindarinya bagaimana? Jangan menyimpan data yang sama di tabel yang berbeda. Nggak boleh menyimpan data yang sama di tabel yang berbeda. Nanti akan yang benar yang mana ya? Seperti tadi, kalau kita punya buku hutang ada 2, datanya sama. Di sini Budi ngutang, di sini Budi nggak ngutang, kan bingung. Ini yang benar yang mana? Kan itu biasanya terjadi kalau kita punya buku yang penyimpanan data di buku yang bukunya itu 2 atau 3 gitu. Kalau ada yang lupa nulis di salah satu buku kan akhirnya bingung gitu. Datanya itu yang benar yang mana. Di pembuatan database di sistem juga seperti itu, nggak boleh menyimpan data yang sama. Kecuali nanti primary key sama primary key. Nanti kita bahas primary key itu. Ini boleh kita simpan di beberapa tabel yang berbeda, primary key. Komponen yang kedua ketiga hardware, perangkat kerasnya ya. Kalau perangkat keras untuk menyimpan data ada hard disk, USB, SSD, CD, floppy disk dan lain sebagainya. Peralatan inputnya bisa keyboard, scanner, kamera digital, outputnya printer, layar dan monitor. Peralatan komunikasi ada Ethernet card, modem dan lain sebagainya. Ini perangkat kerasnya. Kalau perangkat lunaknya ya DBMS tadi, yaitu yang menangani akses terhadap database. Terus program aplikasi dan prosedur. Kalau user biasanya istilahnya disebut DBA, Database Administrator. Tapi kadang dianggap sepele gitu, maksudnya ini DBA juga, yang buat aplikasi juga dia, yang jadi DBA juga dia, yang ngurusin keamanan juga dia. Jadi biasanya 1 orang gitu ya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi yang kecil, tapi kalau perusahaan yang besar udah dipisah-pisah gitu ya. DBA-nya sendiri, programmernya sendiri, keamanannya sendiri, deployment-nya sendiri. DBA adalah orang tim yang bertugas mengelola sistem secara keseluruhan. Programmer yang lebih ke codingnya ya, implementasi aplikasi, pembuatan aplikasi, menghubungkan antara database ke aplikasi, proses pemrogramannya gitu ya. End user-nya, ya pemakainya, admin, pelanggan gitu ya, yang pakai aplikasi kita, ya dia nggak ada hubungannya sama database, yang penting dia nggak memakai saja. Nah, ini istilah-istilah dasar yang mungkin akan kalian sering dengar dan harus dibiasakan, ngerti ya. Yang pertama entitas. Kalau saya nyebut entitas, yang langsung kalian bayangkan sebenarnya adalah tabel, biar lebih mudah. Entitasnya apa saja? Soalnya kamu buat sistem apa? Sistem kepegawaian, penggajian, dan lain sebagainya. Entitasnya apa saja? Entitasnya itu maksudnya nanti tabel yang akan dibuat di sistem itu apa saja. Itu saja sebenarnya. Objek atau entitas. Sekumpulan objek mempunyai karakteristik sama yang lain dibedakan dari suatu objek. Misal pegawai, mobil, nilai gitu. Ini pegawai, mobil, nilai itu kalau dalam programnya. Nanti kalau dalam database itu sebenarnya tabel saja biar lebih mudah. Nah, kalau atribut apa? Kalau sudah belajar pemrograman berorientasi objek kan biasanya tidak tahu ya. Ada namanya objek atau entitas, semuanya mahasiswa gitu. Atribut itu apa? Atribut itu yang mengikuti entitas tersebut ya. Kalau mobil atributnya ya nomor mobil, plat nomor, merek, warna dan lain sebagainya. Jadi kalau entitas mahasiswa gitu kan gambarkan tabel seperti ini. Terus atributnya itu ya yang di atas ini ya, nama, kayak tadi tanggal lahir, jenis kelamin gitu. Itu kalau digambarkan di tabel seperti itu. Kalau di pemrograman berorientasi objek atau PBO, Object Oriented Programming, atribut itu ya variabel yang ngikutin gitu ya, sama. Kalau field, lokasi penyimpanan itu salah satu elemen data. Nah, field ini sama seperti atribut. Record itu isinya, Kalau nama mahasiswa isinya siapa? Budi. Budi itu artinya rekodnya. Apa isinya? Ini gambarannya seperti ini. Entitinya mahasiswa. Atribut yang ikutinya nomor KTP, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status, nomor HP, foto. Dari kan gambarannya tadi yang sudah saya jelaskan seperti ini. Nama tabelnya mahasiswa, isinya ada nomor KTP gitu, di atas ini. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, itu cukup jelas.
Belum ada? Belum, Pak. Hari ini ada tugas ya. Oke. Gambaran aplikasi itu bagaimana? Gambaran aplikasi itu seperti ini. Ini aplikasi ini pakai MATLAB sih. Kalau di sini ada logo MATLAB. Ini bukan aplikasi web ya, aplikasi desktop. Bedanya aplikasi desktop itu apa? Aplikasi desktop ya kita ngaksesnya nggak menggunakan browser ya. Tapi dan biasanya hanya satu komputer, nggak connect ke layanan internet atau bisa diakses di komputer lain. Walaupun kita bisa buat juga database-nya, aplikasinya desktop tapi bisa diakses di komputer lain. Yang paling mudah sih nggak menggunakan berbasis web ya, artinya nggak menggunakan browser. Jadi biasanya seperti ini kita install atau dalam bentuk exe kita klik gitu. Seperti ini database mahasiswa, itu nama tabelnya. Walaupun ini nggak mungkin satu tabel, nanti ada beberapa tabel. Ini field-nya atau atributnya ada NIM, nama, jenis kelamin, TTL, alamat, tahun masuk. Idealnya memang seperti ini. Terus ini ada namanya filter ya. Biar kalau kita lebih, ini belum ada pencarian, ini cuma filter. Ini ascending, urutkan bersama dari kecil ke besar, ya, urutkan nama ascending, urutkan angkatan, jenis kelamin. Ini filter untuk biar lebih mudah kalau kita pengen mencari sesuatu. Pengen mencari angkatan 2012 berapa orang, kita filter aja. Angkatan 2000 kita filter. Yang laki-laki berapa orang, kita filter jenis kelamin. Terus, nah ini belum ada pencarian ya. Biasanya tambahin di sini set ya, untuk mencari nama atau mencari tanggal lahir dan lain sebagainya. Jadi tujuan sebenarnya dari mata kuliah ini yang saya harapkan adalah nanti di akhir perkuliahan selain bisa membuat database dengan baik dan benar, bisa membuat aplikasi minimal seperti ini. Ini namanya modul atau form ya sebenarnya. Bukan form untuk isinya. Kalau ini ya modul, kalau ini modul mahasiswa istilahnya, mungkin idealnya seperti itu. Nanti minimal paling nggak bisa menampilkan. Ini hanya menampilkan. Nanti harus bisa edit. Makanya ada istilahnya CRUD ya. Terus ini apa proses minimal dari sebuah aplikasi? Artinya apa? Yang pertama C-nya itu kita bisa create, nambah data, read itu menampilkan data, U itu update, bisa mengupdate data, merubah data. Ini Jakarta. Oh dia lahirnya di Bekasi. Kita bisa merubah datanya. D itu delete. Setelah itu kita juga bisa membuat sistem yang bisa mendelete data. Semuanya di sini kita delete. Nah, minimal sih seperti itu. Kalau sudah bisa buat seperti itu, tinggal buat sistem yang lebih kompleks dan lebih detail gitu ya. Dan harusnya nggak susah. Terus istilah-istilah dasar yang penting, yang pertama primary key, itu diingat-ingat. Primary key itu patokan atau kuncian yang tiap orang nggak boleh sama gitu. Kalau kita jadikan patokan itu nama kan mungkin aja bisa salah, gitu, bisa sama gitu. Cuma kita pengen merubah Tuti umurnya menjadi 30, ternyata di sini ada 2 Tuti, Tuti yang mana itu kan susah. Yang jadi patokan apa? Primary key, sesuatu yang unik. Biasanya pakai NIM boleh, atau pakai ID mahasiswa. Terus nanti ada jurusan ya, ID jurusan. Jadi makanya ada ID itu biasanya istilahnya primary key. Yaitu yang jadi patokan, membedakan file lain dengan record antara record satu dengan record yang lain. Nah, yang boleh muncul di tabel lain itu primary key. Nggak boleh nama mahasiswa, nanti ada tabel kelas, ada nama mahasiswa juga, itu nggak boleh. Itu redundansi. Nanti kita akan pusing nama mahasiswa yang benar yang mana gitu. Kalau ada 2 tabel nama mahasiswa ada 2 file nama mahasiswa di 2 tabel yang berbeda. Selain itu, selain primary key ya disebutnya secondary key. Terus istilah yang lainnya adalah foreign key. Nah, foreign key itu apa? Foreign key itu adalah primary key yang muncul di tabel lain. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk menghubungkan tabel. Makanya disebut relational database atau tabel yang berelasi atau berhubungan. Cara menghubungnya dengan apa? Cara menghubungannya dengan primary key. Contohnya di sini ada tabel dosen,
isinya ID dosen, nama dosen, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, dosen itu kan melakukan perkuliahan ya, ngajar mata kuliah. Nggak boleh langsung di sini dosen ini ngajar mata kuliah apa gitu. Nggak bisa. Jadi kita hubungkan, kita buat, karena itu sebuah entitas, kita buat entitas baru namanya mata kuliah. Ada ID mata kuliah, nama mata kuliah, jenis mata kuliah, jumlah SKS, semester, ID dosen. Nah, ID mata kuliah kita munculkan di sini. Jadi dosen ini nanti muncul di sini ID mata kuliah, dia ngajar mata kuliah apa? Bisa kelihatan dari ID-nya yang di sini. Ketika ID mata kuliah di tabel dosen sama dengan ID mata kuliah di tabel mata kuliah. Paham nggak maksudnya? Kalau nggak paham, ngomong Paham, aja. Pak. Hah? Karena masih banyak yang belum paham konsep ini ya, foreign key sama primary key. Walaupun udah skripsi, ada yang mau lulus juga masih belum paham. Saya kasih gambaran di Excel. Saya kasih gambaran di Excel. Saya buka Excel dulu. Biar ngerti. Yang paling penting, karena ada desain tabelnya aja masih ada yang salah. Karena menyimpan, ada buat tabel transaksi penjualan. Di tabel transaksi ada nama penjual, terus ada juga nama penjual di tabel penjual. Itu nggak boleh ya. Itu hal basic yang harusnya nggak mungkin. Gambarannya bagaimana? Gambarannya semuanya saya pengen buat tabel mahasiswa di sini ya. Tabel mahasiswa. Kelihatan. Kalau setelah mengikuti mata kuliah ini masih salah buat tabel ya kebangetan. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, tabel mahasiswa otomatis di sini ada NIM, nama mahasiswa gitu ya. Kasih contoh dikit aja. Nama sama tanggal lahir. Dua aja. Nah, mahasiswa ini kan ikut mata kuliah ya. Nah, mahasiswa contohnya 1 Budi. Ini jenis kelamin ya, JK, laki-laki. Terus dia ikut kuliah apa saja di sini kan. Nah, di sini nggak bisa. Terus kita tulis di sini nama mata kuliah, nama matkul. Karena nama mata kuliah ini kan entitas sendiri. Jadi di sini adalah ID matkul. Terus di sini ada tabel mata kuliah. Di sini ada ID matkul, nama mata kuliahnya. Nama mata kuliahnya, nanti sampainya mungkin hari apa dan lain sebagainya. Ini contoh aja. Nah, di sini kita bisa nulis ID matkulnya 1, di sini 1 itu sama dengan matematika. Yang kebanyakan salah adalah mahasiswa itu di sini dia buat nama mata kuliah. Kenapa nggak boleh? Kalau saya insert di sini NIM mata kuliahnya matematika juga. Terus ketika di sini ada perubahan data, di sini nggak ikut berubah ya, karena nggak berhubungan. Kalau di Excel kan sebenarnya tinggal gini ya. Idealnya kan gini. Ini matematika. Excel seperti itu kan mudah. Jadi kalau di sini saya ganti, oh nama mata kuliahnya berubah menjadi kalkulus. Ini otomatis berubah. Di Excel kan gitu harusnya. Nah, kalau di database nggak bisa seperti itu. Makanya di sini adalah primary key dari tabel lain, ID mata kuliah. Ini 1, ini 1. Jadi ketika ini saya ganti kalkulus, ini dari kalkulus. Kalau ini saya ganti matematika, ini ganti matematika. Jadi kita nggak bisa, intinya apa? Biar nggak kita menyimpan 2 data yang sama. Di sini kalkulus, di sini juga kalkulus. Nanti yang benar yang mana, kalkulus ini atau ini? Kalau datanya sama ya, kalau datanya beda, ini sebenarnya dia kalkulus atau matematika gitu ya.
Intinya untuk menghindari seperti ini. Kayak tadi data hutang gitu ya. Ada yang satu di buku dia lunas, yang satu belum. Ini yang benar yang mana? Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh kita menyimpan data yang sama, ini namanya redundansi, di dua tabel yang berbeda, kecuali primary key. Kalau primary key boleh, karena nanti tinggal edit dosen, ini edit dosen. Nanti relasi ini ada macam-macam bentuknya. Ada one-to-one, end-to-end, dan lain sebagainya. Itu di mata kuliah perancangan dari database. Yang penting paham konsep seperti ini dulu aja. Istilah-istilah dasar dari foreign key, primary key. Oke. Selanjutnya kita masuk ke SQL. Jadi SQL itu bahasa pemrogramannya adalah yang digunakan di database. Ya. Ada orang nyebutnya SQL, SQL, dan lain sebagainya. Kepanjangannya adalah struktur query language. Kalau saya terbiasa menyebutnya SQL. Ya. Atau kadang orang nyingkat query gitu aja. Merupakan bahasa komputer standar ANSI, American National Standard Institute. Dengan SQL kita dapat membuat basis data, struktur tabel. Jadi walaupun kita menggunakan MariaDB, MySQL, di query juga ada di spreadsheet, Google, ini ya, di Excel juga kadang ada. Yang menggunakan if, menggunakan yang pengecekan dan lain sebagainya. Itu namanya query. Walaupun menggunakan Oracle, nanti juga ada query-nya SQL-nya. SQL terdiri dari banyak versi, ada MS Access, DB2, MS SQL Server, Oracle, MySQL, CBase, dan lain sebagainya. Recording in progress. Loh, ada yang baru merekam. Gambaran umum tabel seperti apa? Seperti ini. Contoh database mahasiswa. Di sini sudah ada isinya ya. Tabel mahasiswa, nama mahasiswa, kelas, tabel mahasiswa, ada nama mahasiswa, kelas. Nah ini fakultas, kita nggak boleh nyimpan nama fakultas di sini, tapi kodenya saja kita buat tabel fakultas. Kalau fakultasnya berubah, sistem informasi menjadi sistem informasi manajemen dia. Kita nggak perlu merubah satu-satu di tabel mahasiswa. Kalau ada dua itu kan merubah. Kalau ini kita cuma sistem informasi manajemen kita rubah, otomatis di sini juga ikut berubah. Ini cara bacanya bagaimana? Gambarannya seperti ini. Mahasiswa, entitas mahasiswa itu dia mengikuti fakultas, ya, memiliki fakultas. Mahasiswa dapatkan nilai. Dihubungkan di sini, nilai terdiri dari mata kuliah. Nah, dari sini nanti kita bisa membuat sistem, ada modul mahasiswa, modul nilai, data fakultas, dan lain sebagainya. Ada sistem sederhana untuk informasi nilai, bisa. Gambaran. Nah, sekarang bagaimana buat database-nya seperti ini? Nah, mungkin materi selanjutnya. Sekarang pengenalan MariaDB. Jadi MariaDB merupakan data server bersifat open source, multi-platform, dan berbasis database relasional atau yang saling berelasi. Karena ada database yang nggak berelasi. Ya tadi, NoSQL itu nggak berelasi. Bisa digunakan untuk mengakses basis data relasional, perintah SQL dibagi menjadi DDL, DML, dan tadi ya, transaksi DCL. DDL itu apa saja? DDL ada create database, create table, drop table, dan alter table. Create itu artinya membuat, create database artinya kita membuat database, create table membuat tabel, drop itu delete ya. Di drop itu dihapus kan bahasa Inggris. Delete itu ya sama sih. Kalau di bahasa Inggris ada drop, ada delete. Nanti ada beda ya, drop sama delete. Delete itu untuk mendelete record, drop itu untuk menghapus tabel. Alter gunanya untuk merubah, mengedit, merubah, mengedit. Hari ini kita nggak banyak, pelajarannya mungkin cuma create database saja. Sekarang bagaimana cara membuat database? Yang perlu diingat adalah di dalam satu komputer itu bisa terdiri dari banyak database ya. Jadi komputer kita ada MySQL atau MariaDB, itu DBMS-nya, database management system-nya.
Di dalamnya terdapat ada banyak DB, terdapat ada banyak database. Di dalam satu database ada banyak tabel gitu. Gambaran umumnya seperti ini. Sekarang kita buat bagaimana buat database dulu di DBMS kita. Di mata kuliah ini saya nggak menggunakan PHP-admin nih, karena nanti PHP-admin ini kan tinggal klik-klik saja, mudah. Yang penting kalian harus bisa paham basic di sintaknya. Caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan command prompt. Kalau di Linux menggunakan terminal. Kalau macOS namanya apa? Terminal juga, nggak pernah pakai Mac. Terus silakan masuk ke folder MySQL bin, ada di sum MySQL bin. Caranya kita ketik cd. Ini kalian juga harus belajar tentang apa namanya command prompt dasar basic command prompt di Windows atau Linux ya. CD itu artinya change directory, menuju ke directory mana. Kalau menggunakan explore gitu kan kita tinggal klik-klik saja. Dulu gitu komputer itu kan nggak ada tampilannya. Semuanya ditulis. Nah, seperti ini. CD, kalau kita pengen menuju folder bin, kita tulis CD sum MySQL bin. Ini perintah untuk masuk ke dalam MySQL. Nah, dia masih menggunakan MySQL di MySQL min u artinya nama usernya itu root, min p artinya adalah passwordnya. Defaultnya passwordnya itu kosong. Kalau kita pertama kali install. Nah, ini harus ngerti juga sih. Nah, bentar, saya jelaskan dulu. Saya buka Explore itu apa? Explore itu seperti ini ya. Ini tuh Explore. Dulu komputer itu nggak ada tampilannya. Komputer itu cuma command prompt seperti ini. Cuma komentar seperti ini. Jadi kalau kita pengen buat lagu, buat folder, nyetel lagu, buat folder, hapus folder, lihat isi directory, ya ditulis seperti ini ya. Oh, ls di Linux isinya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita kalau MySQL kita masuk ke folder bin di MySQL. Itu ada di sum, c, sum, MySQL, bin. Nah, di sini kita baru bisa ngakses MySQL. Caranya untuk masuk di sana, ya tadi ini. Kita ketik cd sum MySQL bin. Tapi saran saya, masing-masing setelah ini adalah ganti background-nya warna putih. Nah, kemarin udah saya ganti warna putih. Jadi kalian properties, screen text-nya ganti warna hitam, screen background-nya ganti warna putih. Supaya apa? Supaya saya bisa mudah untuk koreksi. Setelah diklik OK, belum berubah karena dia butuh di restart atau di close dulu baru dibuka, akhirnya muncul putih. Saya perbesar. Untuk masuk ke ini kan defaultnya di C user Dwi aja nama usernya. Kalau di explore-nya C user itu di C user. Nah, di sini itu defaultnya. Caranya, cara mudahnya kita mundur 2 folder kan, back 2 folder, change directory. Cara ngebacknya cd -2 itu ngeback 1 folder, garis miring -2 lagi. Nah, dia akan di C, baru kita masuk ke cd sum folder sub MySQL, folder bin. Nah, ini kita artinya berada di sum MySQL bin. Kita berada di sini. Kalau sudah berada di sini, baru kita ketikkan untuk perintah masuk MySQL. Kalau di Linux, bisa klik kanan, open terminal here ya. Kalau saya ada biasanya menggunakan git bash, download aja git bash, kita bisa langsung git bash here. Dia langsung menuju di posisi ini. Jadi nggak perlu ketik sum MySQL bin. Sama aja. Nah, kalau sudah masuk di bin, baru kita masuk ke database-nya MySQL. Min U itu artinya opsi U, yaitu usernya itu apa? Usernya itu root. Terus min P
passwordnya apa. Nah, default password kalau kita pertama kali itu default usernya root, default passwordnya kosong. Jadi min p kosong atau kita klik enter. Dan di sini enter password. Karena passwordnya kosong, kita klik enter lagi. Kalau di database kalian, kalau WAM kayaknya harus ngasih password ya. Kalau dia minta password, ada passwordnya di MySQL kalian, ya tulis passwordnya. Nah, nulis password itu, passwordnya itu nggak muncul di sini ya, jadi jangan bingung. Passwordnya itu nggak muncul di sini. Kayak seperti Linux ya, kalau udah terbiasa menggunakan Linux atau Mac, passwordnya nggak muncul di sini. Kita nulis apapun nggak dimunculkan. Jadi jangan dianggap keyboardnya error, tapi karena emang untuk keamanan password itu nggak muncul. Tapi karena saya nggak ada passwordnya, saya langsung klik enter aja. Kalau ada passwordnya, silakan ditulis. Nah, ini kenapa? Can connect to MySQL server on localhost. Ada yang tahu? Jadi kalau Belum ketemu dikonekin, Pak. ya, kalau dari bahasanya can connect ya belum connect ya. Bukan belum connect. Artinya apa? Artinya karena MySQL saya belum saya jalankan, ya kan? MySQL-nya sudah saya install tapi belum saya jalankan. Cara kalau di Linux biasanya auto start ya, atau di Mac, di Windows, di Mac OS itu MySQL itu auto start. Walaupun nanti bisa di disable ya. Nah, kalau Windows kan nggak auto start, jadi kita harus jalankan dulu. Cara jalankannya aja, ya buka SAM atau WAM-nya, baru kita klik MySQL. Kita start MySQL saja. Kita nggak butuh Apache. Default port-nya 3306. Kalau kita klik lagi, nah, masuk di baru ini MariaDB, nama DBMS-nya MariaDB, nama tabelnya non karena kita belum belum milih database apapun. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya membuat database. Perintahnya apa? Create database. Tapi sebelum kita membuat database, kita pengen tahu di dalam MariaDB kita itu database-nya apa saja. Ada perintah namanya show databases. Pakai S ya, karena banyak. Show database itu untuk apa? Show database itu untuk melihat isi dalam DBMS kita itu database-nya apa saja. Kalau kalian pertama kali install, isinya pasti kosong. Mungkin ada database default. Kalau di database saya, isinya sudah ada banyak. Nah, ada DB penduduk dan lain sebagainya. Itu untuk melihat isi database kita. Kalau kita pengen menggunakan phpMyAdmin, jadi phpMyAdmin itu alat bantu supaya kita nggak nulis-nulis kayak gini ya. Jadi alat bantu. Tapi untuk menggunakan alat bantu itu kita harus paham basicnya. Seperti kalau kita belajar matematika, nggak mungkin belajar matematika dasar SD kelas 1 langsung dikasih kalkulator, itu nggak mungkin. Kan harus bisa ngitung dulu manual. Nanti kalau SMA baru boleh pakai kalkulator karena apa? Karena sudah dianggap bisa gitu. Kalau ini kalian baru belajar basic, saya nggak membolehkan pakai phpMyAdmin. Ya, saya sama kayak tadi, SD nggak boleh pakai matematika kalkulator karena harus basicnya dulu. Jadi phpMyAdmin itu tool untuk mempermudah seperti kalkulator tadi. Jadi nggak perlu hitung-hitung manual. Kalau ini nggak perlu nulis-nulis manual. Jadi kita bisa mengakses database menggunakan web server. Jadi kita harus mengaturkan Apache. Tampilannya kita tinggal akses localhost /phpMyAdmin. Jadi hanya alat bantu saja. Jadi sebenarnya nggak perlu diajari juga mudah harusnya. Nah, kalau phpMyAdmin ini tampilannya. Jadi database-nya itu muncul di sini. Kalau kita pengen buat database, kita tinggal klik basis data, terus kita tulis nama database-nya, klik buat. Tapi kalau basicnya harus paham, ya cara membuat database apa? Create database. Sebenarnya saya pengen buat database pegawai. Create database pegawai. Titik koma. Kayaknya saya udah pernah buat database pegawai ya. Biasanya kalau saya udah buat database pegawai, nanti akan muncul error ya. Nah, can create database pegawai karena database pegawai eksis atau sudah ada. Saya ganti database pegawai 2. Nah, kalau ada tulisan query oke,
artinya berhasil. Selanjutnya untuk masuk ke database apa? Untuk masuk ke database pegawai 2, kita menggunakan perintah use pegawai 2. Use nama database-nya. Titik koma, database change. Akhirnya, nah kalau di sini kita sudah masuk ke pegawai 2, database pegawai 2. Nanti dari sini habis itu baru kita buat tabel. Jadi gambarannya MariaDB itu ada banyak database, DB, di dalam DB ada banyak tabel. Gitu. Di dalam tabel nanti ada field, selanjutnya ada record atau isinya. Gambaran umumnya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya bahas tugasnya. Tugas 1. Tugas 1 adalah, tugasnya nggak banyak ya. Semua tugas itu kebanyakan sudah saya kerjakan. Ini tugasnya juga sudah saya kerjakan tadi. Yang saya kasih contoh itu tadi tugasnya. Jadi saya ngasih tugas, otomatis saya juga ngerjakan. Semua tugas seperti itu. Semua tugas yang saya berikan, saya ngerjakan juga, karena saya kasih contoh. Masuk ke dalam MySQL dan dengan command prompt, masuk ke dalam MySQL dengan command prompt. Nanti aturannya saya kasih contoh. Buat database dengan nama name diikuti dengan nama diikuti dengan name ya. Jadi contohnya Dwi, name saya berapa. Nama kalian nggak boleh ada spasi ya. Digabung aja nama panggilan aja, terus diikuti sama name. Name tiap orang beda-beda. Setelah itu masuk ke database yang telah dibuat, itu saja. Dipraktekkan, diambil screenshot-nya, gambarnya ditaruh di Word atau PDF. Jelaskan, terus selanjutnya jelaskan perbedaan database dan tabel. Karena ini masih banyak ada yang belum paham. Jadi untuk ngecek apakah kalian paham atau enggak, ya saya tanyakan. Buat laporan, kirim ke link tugas 1. Cara buat laporannya bagaimana? Saya kasih contoh untuk cara buat laporannya. Cara buat laporan itu pakai Word. Screenshot-nya itu biar mudah, itu pakai print screen ya. Jangan yang di print screen itu satu layar, karena nanti nggak kebaca. Contoh print screen satu layar itu bagaimana? Bentar. Yang di print screen itu jangan satu layar. Kalau di print screen satu layar, kontrol print screen. Seperti ini ya. Monitor saya ada dua, monitornya ada dua. Kalau yang di print screen itu satu layar, teksnya nanti nggak kebaca. Sebenarnya ini. Yang di print screen itu hanya command prompt-nya saja. Command prompt, terus jangan lupa diganti warna hitam. Kalau kita print screen satu layar, itu semuanya ke print screen ya. Jadi yang di print screen itu ya ini saja. Pakai kontrol Alt print screen, nanti akan rapi ya, nggak perlu screenshot atau yang lain. Nah, langsung jadi seperti ini. Oke, jangan yang di print screen satu layar. Nanti nomor 1 perintahnya apa, baru print screen-nya, nomor 2 perintahnya apa, print screen-nya aja. Oke, terus buat laporan dan kirimkan ke link tugas 1. Link tugas 1-nya di mana? Link tugas ini sudah ada di boot ya. Kalau di website ya, buka semester 4, sistem baca TI 20D1. Nah, ini tugas 1. Di sini sudah saya buat form, taruh name, nama. Nah, nomor WhatsApp ini, kenapa ada nomor WhatsApp-nya? Karena nanti kalau kalian klik OK,
nanti ada notifikasi WhatsApp ke nomor kalian bahwa link sudah terkirim. Baru link Google Drive-nya. Jangan lupa dirubah ke siapa saja yang dapat link. Kalau saya klik OK, nanti ada WhatsApp masuk ke nomor saya. Jadi kalian jangan ngirim beberapa kali ya. Saya buka WhatsApp dulu. Saya kasih contoh. Nah, di sini, hi name, kelas, pembuatan database, link, ini, terima kasih. Jadi kalian nggak ada informasi ya. Jadi saya merasa udah ngumpulkan, tapi kok ragu udah terkirim atau enggak, harusnya nggak bisa. Jadi akhirnya dia ngirim beberapa kali, itu yang ngerepotkan untuk ngoreksi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, jenanya. Iya. Itu kayak nomor 2 buat database dengan nama dan NIM. Contoh itu nama panggilan aja, Pak. Nama panggilan aja biar mudah. Kalau namanya panjang nanti nama database-nya kepanjangan. Nama underscore NIM ya. Iya, Pak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Ya, siapa dulu? Lu pada jalan-jalan gue lagi laptop ini. Ya. Itu kan tugasnya berarti kita screenshotan yang database-nya aja ya Pak ya? Ya, comment prompt. Iya. Berarti Ya. Ditaruh di PDF, Word atau PDF, terus diupload di Google Drive, ya. Otomatis database masing-masing tiap orang beda-beda. Nah, minggu depan kita baru buat tabel. Biar buat tabelnya beda-beda, nanti tiap orang harus bikin studi kasus beda-beda sendiri. Kita itu buat sistem apa ya? Kalau sistem kayak yang umum kuliah gitu udah terlalu umum ya. Mungkin sistem-sistem yang sederhana aja, sistem untuk mengingat, menyimpan nama mata kuliah dan lain sebagainya. Sistem jadwal sholat, sistem parkiran, apa lagi ya? Pokoknya jangan sistem yang umum lah. Nama mata kuliah, dosen, itu kan sudah umum. Ya maksudnya biar ada contoh yang lain gitu. Maksudnya biar kalian, kalau mahasiswa, dosen, itu kan contohnya udah banyak. Jadi kalian nggak berpikir, kalau ketemu studi kasus baru, bagaimana ya caranya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya Pak, itu mau tanya masalah yang WhatsApp bot, kok saya kirim pesan nggak ada auto reply apa ya Pak? Dan misalnya mau saya lihat kehadiran gitu, tapi nggak ada ini. Oh, kalau nggak ada reply, dilihat udah biru atau belum. Kalau udah biru, nggak ada reply, diulangi lagi saja. Oh iya, baik Pak. Iya. Nah, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk pembuatan tugasnya sesuai dengan yang Bapak terangin tadi, apa bisa dengan referensi lain, Pak? Maksudnya referensi lain? Misalkan lihat di YouTube atau itu buat lebih detailnya gitu, Pak. Iya, yang penting apa? Tugasnya itu dilaksanakan ya. Tadi buat tabel, buat database dulu ya. Buat masuk ke dalam database, terus buat database, terus milih database, itu saja. Emang ada referensi lain ya? Mungkin searching-searching di YouTube juga atau Google, Pak. Iya. Saya kira sama sih kalau masuk database MySQL min U min P. Ada juga MySQL min U
Ya, saya kira ya itu masalah teknis sederhana sih. Secara umum sama. Boleh saja. Ada yang MySQL min U langsung enter bisa ya. Saya kasih contoh ya. Nanti root-nya ditulis. Mana tadi? Kalau ini kita keluar dulu ya. Keluarnya exit. Ya, benar. Paling perbedaannya cara masuk MySQL min U langsung gini. Nah, required an argument. Oh, nggak bisa. Ada yang disambung sih, nggak ada spasi. MySQL min urut. Nah, ini juga boleh. MySQL min urut tanpa min P, artinya dianggap passwordnya nggak ada. Exit. Itu saja sih. Nah, kenapa exam pp itu dianggap nggak aman? Karena ya ini tadi defaultnya itu root terus passwordnya kosong. Ini kalau masalah keamanan ini ya sangat diwanti-wanti ya. Jadi idealnya bagaimana? Idealnya adalah jangan di root, kita harus buat user baru, passwordnya juga buat password yang lebih aman. Seperti itu. Nanti minggu depan saya bahas lah cara buat user di MySQL sama set passwordnya. Jadi nggak pakai root. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya ada? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Pak, saya masih bingung tulis tugas tuh yang poin pertama itu saya masih bingung. Bingungnya di mana? Itu masuknya dengan apa? Masuk ke dalam MySQL dengan command from itu kayak gimana Pak? Saya masih bingung tadi. Nggak terdengar jelas suaranya. Masuk ke dalam MySQL dengan command from tuh Pak. Masuk. Nah, perlu diingat. Ya buat Ini saya jelaskan dari awal aja lah. Bentar. Saya share whiteboard. Dari awal aplikasi komputer itu nggak ada tampilan ya. Yang menemukan pertama kali MOS itu macOS. Step job. Pertama kali menggunakan MOS. Dulu komputer itu nggak ada tampilan. Kalau di server itu nggak ada tampilan ya. Kayak komputer server, Linux server itu nggak ada tampilan biar lebih ringan. Jadi kenapa nggak ada tampilan? Karena dulu komputer kan RAM-nya masih kecil-kecil ya. Jadi komputer itu apa? Komputer itu ya cuma teks. Cuma teks biasa. Isinya cuma teks. Kita kalau pengen buat folder, kita tulis. Nggak ada tampilannya. Jadi seperti tadi, saya kalau share screen, command prompt, komputer awal itu kan seperti makanya ada komputer berbasis teks sama berbasis GUI kalau di definisi komputer. Komputer dulu itu pertama seperti ini. Saya close. Seperti ini, hitam gitu ya. Hanya teks. Kalau kita membuat folder, itu nggak ada mouse-nya. Semuanya kita tulis. Mainkan lagu, main game itu ditulis semua. MySQL juga gitu. Nggak ada tampilannya. Kalau pengen ada tampilannya kan menggunakan PHP MyAdmin. MySQL itu nggak ada tampilannya. Cara menjalankan MySQL itu lewat command prompt ya tadi. Kita lihat di sini tuh artinya apa. Ini kan posisi ya. Dulu itu komputer nggak ada tampilannya hanya ini. Berarti saya di C user Dwi aja. Akhirnya ada yang kepikiran, oh dibuat tampilan biar orang yang nggak paham komputer bisa menggunakan komputer. Akhirnya dibuat Explorer. Nah ini Explorer seperti ini. Akhirnya dibuat Explorer. Ini C digambar, ditulis lokal di C, digambar, bentuk hard disk, itu ini digambar ya. Artinya kan nggak ada. Terus kalau kita klik, nanti muncul folder-folder C di dalamnya. Kalau tadi user Dwi, berarti ini di folder user, Dwi. Nah, dia berada di sini. Ini berada di sini. Saya pengen lihat isinya Dwi aja itu apa saja. Kita tulis. Kalau di Linux menggunakan list, kalau di Windows menggunakan dir. Nah, ini namanya basic command prompt. Dir. Nah, di dalam dir itu berarti ini, dir artinya directory. Ada folder Android. Kalau titik di depannya itu hidden. Ada 3G object, kontak, dokumen, download gitu. Nah, ini ada kontak, dokumen, download. Saya pengen masuk ke download. Kalau menggunakan Explorer, karena orang awam biar lebih mudah, ya tinggal klik download, kita masuk ke folder download.
kalau menggunakan command prompt, kalau komputernya itu nggak ada GUI-nya, nggak ada tampilan graphical user interface-nya, kita tulis cd download. Nah, kita berada di download. Terus kita pengen lihat isinya download apa? Kita tulis dir. Ada banyak isinya. Kita pengen buat folder. Buat folder kan kalau di Explorer, klik kanan buat folder atau klik ini buat folder gitu ya. Kalau di basic command prompt, kalau pengen buat folder, mkdir. Terus diikuti dengan nama folder. Nama foldernya apa? Folder kuliah 2022. Nah, nanti akan muncul folder kuliah 2022 di download. Nah, ini kuliah 2022, isinya kosong. Terus kalau kita pengen masuk, cd kuliah 2022, list dir, kita lihat isinya kosong. Nah, saya sarankan sih mahasiswa informatika paham seperti ini, karena ini basic, harus ngerti. Makanya kalau saran saya menggunakan Linux, karena Linux kan semuanya seperti ini ya. Kalau nggak ada GUI-nya itu seperti ini. Karena nanti kalau kita handle server itu nggak ada tampilannya, semuanya di sini ya. Makanya server biasanya nge-access-nya pakai SSH, diikuti nama port, nama IP address-nya sama port, akhirnya masuk ke dalam ya tampilan seperti ini, nggak ada GUI-nya. Nah, untuk MySQL, untuk cara menjalankan MySQL, kita pertama harus berada di folder bin MySQL, yaitu di sum MySQL bin, harus berada di sini. Sehari anak-anak main bola kan, Ada suara TV. Nah, untuk menuju ke ini kan kelihatan ya, di C sum MySQL bin. Kita berada di jauh ya. Jadi kita harus mundur dulu. Ada langsung ke tulis C juga bisa. Kalau saya terbiasa, ini ada kuliah, kita mundur dulu, download, mundur dulu, dui aja, mundur dulu ke user ya. Baru nanti baru masuk ke C. Cara mundurnya ya change directory atau mengganti directory, disingkatnya menjadi cd. Mundur itu 2 kali, titik 2 kali, mundur sekali, mundur 2 kali, mundur 3 kali, mundur 4 kali, mundur 5 kali. Nah, sekarang saya masuk ke C, ke directory C di sini. Nah, saya pengen menuju ke sum MySQL bin. Sum MySQL bin. Ya, berarti kita tulis. Kenapa harus ke sum MySQL bin? Ya, aturannya memang seperti itu. Untuk menjalankan MySQL harus berada di folder bin. Change directory, folder sum, garis miring, MySQL, garis miring, bin. Terus di enter. Kalau menunjukkan kalau ini berhasil, ya nggak ada tulisan error sama muncul di sini sum MySQL bin. Kalau sudah di sini, baru kita bisa masuk ke dalam MySQL. Cara masuk ke dalam MySQL, kita panggil MySQL. Kenapa nggak bisa? Karena harus kita masukkan username dan password. Cara memasukkan username dan passwordnya, kita kasih opsi, namanya opsi. Kalau terbiasa menggunakan tool-tool di Linux, banyak tool itu biasanya opsinya pakai min. Min itu opsi, terus opsi apa? User itu min u. Nah, setelah itu baru kita masukkan usernya, nama usernya apa? Tadi sudah saya jelaskan, default usernya adalah root. Diikuti dengan min p, passwordnya. Passwordnya apa? Passwordnya kosong. Jadi kita nggak perlu isi. Langsung kita klik enter. Nah, dia tetap minta untuk masukkan password karena defaultnya nggak ada passwordnya, langsung kita klik enter lagi. Nah, di sini kan ada tulisan selamat datang, welcome to the MariaDB monitor. Selamat datang di MariaDB. Your MariaDB connected is 33, server version 10, copyright 2000-2018, Oracle MariaDB Corporation Manager. Type help or H. Untuk help itu pakai H ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kita sudah masuk ke MariaDB. Akhirnya baru kita bisa buat create database.
untuk membuat database. Biar nggak salah, kita cek dulu di dalamnya itu ada database apa saja. Gitu. Databases. Nah, itu perlu diingat-ingat. Nah, di sini ada tabel pegawai, database pegawai sama pegawai 2 yang baru saya buat. Pegawai sama pegawai 2. Kalau saya pengen milih salah satu di database ini, kita tinggal tulis use nama database-nya. Pegawai. Titik koma. Kalau nggak pakai titik koma bagaimana? Oh, masih bisa. Saya kira error. Database change. Setelah database change, nah, ternyata muncul di sini MariaDB, nama database-nya. Di dalam database ini ada tabelnya apa saja, kita bisa tadi sama. So tables. Empty set, artinya belum ada tabelnya. Oke, mana yang belum paham? Ada yang belum paham? Saya yakin kalau yang pertama kali akan menemukan error, dan itu wajar. Nggak mungkin ada orang yang pertama kali langsung benar. Saya juga pertama kali belajar juga ada yang error. Nah, itu butuh proses. Butuh proses error. Nggak mungkin tiba-tiba orang langsung bisa benar gitu ya. Bapak maaf, berarti tugasnya cuma sampai buat ini saja terus di screenshot. Ya, ya. Sudah ada contohnya di materi kan. Saya sebenarnya ada contohnya. Ya, ini contohnya. Note, catatannya ganti warnanya menjadi putih ya. Jangan hitam, merah, dan lain sebagainya. Putih sama teksnya hitam. Supaya apa? Supaya mudah dibaca. Karena tugasnya individu, saya ngetek satu-satu. Terus, kalau bisa teksnya ya dibuat besar ya. Yang di screenshot jangan satu layar. Nanti ini kecil-kecil nggak kebaca. Yang di screenshot hanya komen prompt-nya saja, biar teksnya kelihatan jelas. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, buat masuk ke command prompt, itu kita dari start exam ya Pak? Udah langsung masuk ya Pak? Enggak. Command prompt kan kita klik Windows, tulis command prompt. Nah, muncul. Bisa. Tulis CMD, muncul command prompt, kita klik. Bisa. Terus pakai Windows R juga bisa. Kita pencet Windows sama R, kita tulis di sini CMD, kita klik OK, juga bisa. Iya, ada banyak cara. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Saya kira tugasnya ini 5 menit selesai lah. Nggak banyak, jadi habis ini langsung dikerjakan, dikumpulkan, biar nggak numpuk, karena minggu depan pasti ada tugas lagi. Ini baru buat database, belum buat tabelnya, nanti belum buat isinya, belum manipulasi datanya, belum nanti masalah tadi keamanan, set password, user, dan lain sebagainya. Oke? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya. Ya. Ini yang dikumpulin cuma link Google Drive doang Pak ya? Cuma yang dikumpulin laporan. Laporannya dalam bentuk Word atau PDF diupload di Google Drive. Ya, yang itu. Nanti linknya saja yang dikumpulan di form. Pak. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup ya? Waktu sudah menunjukkan 19.8. Ya? Kalian sama di kampus juga ya Pak? Kumpulinnya. Kumpulin apakah ada di kampus. Saya nggak membuat form untuk pengumpulan tugas, nggak bisa ngumpulin di kampus.
Sebenarnya sudah saya jelaskan kenapa saya nggak buat pengumpulan di kampus. Oke, baik Pak. Baru cuma di web doang Pak ya? Iya, Iya Pak, terima kasih Pak. iya sama-sama. Yang lain? Mau tanya Pak, Iya, itu kalau misal di CMD, tadi kan Bapak nunjukin yang tentang perintah kita buka file download ya. Iya. Nah, itu kalau misal ada gambar itu nggak bisa ini dong Pak, nggak bisa dilihat. ya nggak bisa. Maksudnya ada gambar. Kalau MySQL kan nggak butuh gambar, nanti nggak. Maksudnya kalau Oh iya. itu kalau komputer zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang ya nggak bisa emang. Kalau komputer server itu nggak ada GUI-nya, semuanya berbasis teks dan nggak butuh gambar. Ngapain butuh gambar? Kalau pengen ngakses gambarnya, nanti kita buat halaman kayak PHP admin-nya gitu, ngaksesnya pakai browser, ngakses komputernya pakai browser. Oh iya baik Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Sama. Saya kasih contoh biar saya punya server ya. Saya ngakses servernya bagaimana? Kalau saya nggak pengen ngakses pakai SS ya pakai browser. Nah, yang saya tulis di sini adalah IP address-nya. Nah, di sini. Kalau ada gambar ya, nanti kalau pengen buka ya kita download dulu gambarnya, baru kita buka. Jadi ngaksesnya adalah dari komputer lain. Kenapa dibuat seperti itu? Biar ringan. Tujuan ininya biar ringan. Kalau harus ada gambarnya, harus ada GUI-nya, Explorer-nya, komputer akan jadi berat. Kalau untuk server ya, sampai diakses. Makanya kalau kita mengakses sistem yang kampus kalau rame jadi berat. Itu aja udah komputernya udah spesifiknya sewanya aja udah puluhan juta per bulan untuk sewa servernya. Tapi diaksesnya tetap masih lemot. Ya itu yang mahal emang server. Oke. Cukup? Saya kira waktunya sudah cukup. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.